Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita pengajian ditemani dengan guyuran hujan. Mudah-mudahan ini semakin menambah keberkahan dari majelis kita. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Juz Ammah. Kita masuk ke tafsir surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams ini merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah, atau lebih tepatnya adalah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Terkait dengan surat Asy-Syams, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkannya, ya, yaitu terkait dengan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana beliau pernah mengimami sholat isya. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya Mu'adz memanjangkan bacaannya. Ada yang mengatakan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu baca surat Al-Baqarah, sehingga ada jamaah yang kemudian keluar dari jamaah sholat bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi dia keluar dari sholat berjamaah, sholat sendirian. Maka kemudian selesai sholat dikabarkan kepada Mu'adz bin Jabal kalau ada yang keluar dari sholat berjamaah bersamanya, kemudian sholat sendiri. Maka Mu'adz mengatakan, innahu munafik. Dia adalah seorang yang munafik. Maka ketika kabar tersebut didengar oleh orang ini, bahwasanya Mu'adz mengatakan dirinya adalah munafik, maka kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu serta mengatakan, aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz, apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Idza amamtan nas, apabila engkau mengimami manusia, faqra bisyamsi wa duhaha, maka bacalah wasyamsi wa duhaha, wasabbihisma rabbikal a'la, baca sabbihisma rabbikal a'la, waqra bismi rabbik, ya, wal laili idza yaghsha. Jadi ini dalil berkenaan dengan surat Asy-Syams yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kalau jadi imam maka baca wasyamsi wa duhaha dan yang sejenisnya. Kalau mau sholat panjang baca Al-Baqarah itu sholatnya kapan? Ya sholat malam. Kalau sholat jadi imam maka bacanya, ya, perhatikan orang-orang yang ada di belakang kita. Ada orang tua, ada orang lemah, dan juga ada orang yang memiliki kebutuhan. Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa seandainya kita sholat berjamaah, kemudian kita punya hajat, ya, ada kebutuhan, sedangkan imam bacaannya panjang sekali, maka boleh kita untuk apa? Untuk memisahkan diri, sholat sendiri. Terutama misalkan kita sholat di bandara, ya, sholat di bandara, imam bacaannya panjang, sedangkan nama kita sudah dipanggil-panggil untuk segera naik ke atas pesawat. Maka saat itu kita boleh untuk kemudian membatalkan niat berjamaah untuk sholat sendiri dan menyelesaikan sholat secara sendiri, ya. Ini
mungkin penting bagi kita ketika tadi kita di bandara yang mendapatkan kondisi yang terjepit seperti itu. Kadangkala imam-imam yang dadakan itu suka memamerkan bacaan, ya. Bacaannya suka panjang dan dilagu-lagukan. Maka kondisi seperti itu kita bisa untuk memisahkan diri, ya. Wallahu taala alam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke tafsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut adalah makhluk yang agung, ya, makhluk yang istimewa. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari. Kita tahu bagaimana matahari merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung, makhluk yang istimewa, yang disebutkan matahari ini panasnya di permukaan itu sekitar 6.000 derajat Celcius. Dan yang sampai kepada kita berapa persennya? Sebutkan yang sampai kepada kita itu 0,2 persennya saja. Dan jarak matahari ke kita itu kurang lebih ya 149,6 juta kilo. Ya. Jadi jarak yang sangat pas disebutkan oleh para ilmuwan. Seandainya jauh sedikit maka bisa beku, kalau lebih dekat sedikit ke arah matahari bisa apa? Bisa terbakar. Dan ini menggambarkan kepada kita jarak yang begitu jauh saja, ya, kita sama matahari sekitar 1,496 juta kilo, itu sudah membuat kita kepayahan, kepanasan, kehausan. Bagaimana kondisi di padang mahsyar di saat matahari itu didekatkan sejarak 1 mil. Maka ada orang-orang yang dia tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Dan juga ada orang-orang yang justru mendapatkan naungan. Yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, ya, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Imam yang adil, ya, kemudian seorang yang hatinya itu senantiasa terikat dengan masjid. Kemudian wasyamsi wadduhaha, ya, demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Wadduhaha di sini maksudnya adalah waktu duha, ya. Dan kita tahu bahwasanya waktu duha juga waktu yang istimewa. Sehingga waktu duha itu di sana ada sholat duha. Dan waktu duha itu dimulai dari kapan waktu duha? 15 menit ya setelah matahari terbit, ya, 15 menit setelah syuruk itu waktu duha, dan berakhir 15 menit sebelum waktu zuhur. Dan waktu duha yang paling afdal kapan? Waktu duha yang paling afdal, anak unta merasa kepanasan, ya. Salatul awabin hina tarmadul fisal. Salat al-awabin itu ketika anak unta mulai kepanasan, ya, sekitar jam 9, jam 10. Di situ adalah puncak-puncaknya orang lagi pada sibuk. Ketika orang-orang pada sibuk, pada lalai, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Bulan juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung, makhluk yang istimewa. Yang menunjukkan istimewa daripada bulan ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bulan di dalam Al-Qur'an itu sebanyak kurang lebih 27 kali. Disebutkan sebanyak 27 kali yang menunjukkan akan agungnya bulan. Dan di antara keistimewaan daripada bulan adalah cahayanya dibutuhkan di malam hari. Kemudian juga di antara keistimewaan bulan adalah untuk mengetahui pasang surutnya air laut. Pasangnya air laut itu kapan? Ketika purnama atau bukan? Ketika purnama, ya. Jadi ketika purnama air laut pasang, itu ada yang menyebutkan darah juga naik.
Makanya waktu berbekam yang pas adalah saat ya di saat purnama seperti itu ya, 13, 14, 15 ini juga bagus untuk kemudian kita berbekam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha." Demi siang apabila menampakkannya dan demi malam apabila menutupinya. Adanya siang dan malam itu menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya siang dan malam itu menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan yang menunjukkan akan adanya yang mengatur alam ini. Jadi disebutkan bahwasanya orang-orang ateis mereka adalah orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Hanya ada yang kalau tidak salah seorang yang ingin mendebat ya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian belum mulai Abu Hanifah sudah menceritakan bahwasanya ada kapal ya di sungai. Pernah dengar ya ceritanya ya? Ada kapal di sungai yang kapal ini bisa jalan sendiri. Berlabuh di pelabuhan ini, turunin barang sendiri, kemudian jalan lagi, ya naikin barang sendiri, jalan lagi, nurunin barang sendiri. Kemudian orang ateis ini mengatakan, emang ada kapal yang seperti itu? Bisa jalan sendiri, bisa nurunin barang sendiri, naikin barang sendiri, ya. Emang ada yang demikian? Kemudian dikatakan ya kepada orang ateis ini, kalau yang sekecil itu aja kamu nggak percaya, ya, kalau ada kapal bisa jalan sendiri, bagaimana dengan alam semesta ini? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya alam semesta ini pergantian siang dan malam. Ini menunjukkan ada yang mengatur, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i wa ma banaha." Demi langit serta pembangunannya yang menakjubkan. Ya, jadi langit ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang dilihat oleh manusia. Sebenarnya ada makhluk Allah yang lebih besar dari langit. Ya, namun yang pernah dilihat oleh manusia, makhluk Allah yang paling besar adalah langit. Ya, di atas langit ada apa? Ada ada kursinya Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Ya. Kemudian di atas kursi ada apa? Ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun langit merupakan makhluk Allah yang terbesar yang pernah dilihat oleh manusia. Dan penciptaan langit ini juga merupakan penciptaan yang sangat agung, di mana langit itu tidak ada tiang, ya. Kemudian tidak ada retaknya, dan juga di atas langit itu banyak sekali makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, at-tatis sama, langit itu menderit, ya. Wa huqqalaha anta'id, dan langit berhak untuk menderit. Kenapa? Karena tidak ada ruas 4 jari kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Ya, bumi juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan di antara hikmah dibedakannya tanah ya di muka bumi ini, ada tanah liat, ada lumpur, ada pasir. Itu di antara hikmahnya apa? Di antara hikmahnya adalah karena kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Kemudian juga tidak dijadikannya bumi itu benar-benar rata, tapi ada lembahnya, ada gunungnya. Itu di antara hikmahnya adalah supaya tidak terjadi banjir. Ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha." Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada setiap manusia itu mengetahui ini baik, ini buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala lahirkan manusia itu di atas apa? Di atas fitrah, suci.
sehingga mereka mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu tidak ada istilah anak haram, itu tidak ada. Ada atau tidak, Pak, istilah anak haram? Ya nggak ada ya. Jadi semuanya lahir itu dalam keadaan suci, di atas fitrah. Karena tidak ada bayi yang ketika dia lahir dia memilih untuk lahir di rahimnya fulanah, nggak ada ya. Jadi mereka ya terlahir begitu saja ya, terlahir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa memilih, sehingga ada yang mungkin terlahir dari rahim seorang wanita pezina, maka meskipun ibunya adalah wanita pezina, dia lahir tetap dalam keadaan apa? Suci, di atas fitrah. Dan fitrah yang lurus inilah kemudian ada sinyal ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Selama fitrah itu masih lurus, maka dia bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wassalam, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka surat Asy-Syams ini dengan berapa sumpah? Allah Subhanahu wa taala membuka surat Asy-Syams ini dengan 7 sumpah ya. Ada yang menyebutkan 7 sumpah, ada yang mengatakan 11 sumpah. Ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala membuka surat Asy-Syams ini dengan sumpah yang sangat banyak ya? Untuk menjelaskan dan menegaskan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi tazkiyatun nafs merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, bersumpah dengan tujuh sumpah, dengan makhluknya yang agung, dengan makhluknya yang besar, matahari, bulan, kemudian siang, malam, kemudian apa lagi, langit, bumi, untuk menegaskan bahwasanya sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kita membahas ya tentang pensucian jiwa, karena ini adalah hal yang sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai harus membuka dengan 7 sumpah ya. Maka bagaimana kita bisa mentazkiyah diri kita, membersihkan jiwa kita? Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala, beliau memiliki kitab ya, kutaib ya, kitab yang kecil yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, yaitu 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Tapi yang pertama kita jelaskan dulu apa itu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Tazkiyah itu berasal dari kata zakat. Jadi tazkiyah itu diambil dari kata zakat. Sedangkan zakat itu maknanya apa? Makna daripada zakat itu adalah tumbuh dan berkembang. Maka makna daripada tazkiyah adalah mengembangkan dan menumbuhkan jiwa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mentazkiyah dirinya, yang mengembangkan dan menumbuhkan jiwanya, adalah orang-orang yang tidak puas dengan pencapaian ibadahnya saat ini. Ya. Jadi orang-orang yang mentazkiyah diri itu adalah orang-orang yang tidak puas dengan pencapaian ibadahnya saat ini. Mungkin ibadahnya saat ini itu hanya sholat 5 waktu. Maka orang yang mentazkiyah dirinya, dia nggak puas dengan pencapaian itu, sehingga dia butuh untuk menambah dengan sholat sunnah rawatib. Kalau sholat sunnah rawatib sudah dikerjakan, maka dia tidak puas. Dia perlu mengembangkannya dengan apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail sudah dia kerjakan, maka dia belum puas juga sampai dia mengerjakan apa? Sholat sunnah duha. Ketika itu sudah dia rutinkan, dia istiqomahkan, dia tetap ingin mengembangkan jiwanya sehingga dia mengerjakan sholat sunnah mutlak ya, salat sunnah mutlak. Sebutkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau salat sunnah mutlaknya berapa rakaat Pak sehari? Ya. Enggak Imam Ahmad
Imam Ahmad itu sampai berapa kali dia sholat sunnah mutlak. Itu ada yang menyebutkan beliau sholat sunnah mutlaknya sehari itu 300 rakaat lah ibaratnya. Ya. Kita 2 rakaat pernah atau tidak? Ya, jarang ya, kadang-kadang aja. Kadang-kadang kalau kita rawatib aja kadang apa? Lewat, apalagi sunnah apa? Mutlak. Kadang kelupaan atau ya nggak kepikirkan sama sekali. Jadi orang yang mentazkiyah diri itu nggak puas dengan pencapaian apa? Pencapaian ibadahnya. Misalkan puasa. Ketika dia sudah puasa Ramadan, dia nggak puas sampai di situ. Sehingga dia butuh untuk menambahnya dengan puasa Senin Kamis ya. Atau dia menambahnya dengan puasa apa? Puasa Daud. Kemudian juga misalkan dia bacaan Qur'annya sehari mungkin 1 lembar, 2 lembar. Dia nggak puas sampai di situ sehingga dia butuh untuk apa? Menambahnya ya, sejuz, 2 juz sehari, ya 3 juz sehari. Ketika dia hafalannya misalkan juz 30, dia tidak puas, pencapaiannya hanya sampai di situ sehingga dia perlu untuk menambahnya ya, menghafal lagi juz 29, menambah lagi juz-juz yang lainnya. Itu makna daripada apa? Tazkiyatun nafs. Namun yang perlu diingat ketika kita hendak mentazkiyah diri kita adalah kita perlu mengingat bahwasanya innali nafsika 'alaika haqqun. Bahwasanya jiwa ini juga punya apa? Punya hak. Sehingga kadangkala seorang yang semangat untuk mentazkiyah diri dihabiskan hari-harinya untuk hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak istirahat, kadang pula dia tidak makan, puasa di siang hari, malamnya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengunjungi saudaranya Abu Darda radhiyallahu an, maka ketika sampai di rumah yang ditemui adalah Ummu Darda. Dalam kondisi Ummu Darda itu ya tidak apa namanya? Ya mungkin kelihatan kucel lah ya. Ya, kelihatan kucel. Ditanya, "Kenapa? Kok penampilannya seperti ini?" Ya karena saudaramu Abu Darda itu sudah nggak punya lagi apa? Hajat. Dia nggak punya lagi hajat. Akhirnya ditunggulah Abu Darda. Ketika Abu Darda datang, maka dijamulah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman disuruh makan tapi Abu Dardanya tidak apa? Tidak makan, dia puasa. Maka Abu Darda Salman mengatakan, "Saya nggak akan makan sampai engkau apa? Ikut makan." Akhirnya Abu Darda membatalkan puasa. Ketika tidur di malam hari, itu baru tidur, Abu Darda sudah pengen bangun apa? Salat. Ya, disuruh tidur lagi. Baru tidur mau bangun lagi untuk salat, ditarik lagi. Ya, kemudian sampai dekat subuh baru disuruh apa? Untuk salat. Kemudian Salman mengatakan, ya wa inna li nafsika 'alaika haqqun. Bahwasanya jiwamu itu juga punya apa? Punya hak. Kemudian disampaikan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan shadaqah Salman. Salman adalah yang benar. Bahwasanya jiwa itu memiliki hak. Jadi kalau kita ingin mentazkiyah diri kita, juga kita ingat bahwasanya jiwa kita ini punya hak. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mentazkiyah diri kita? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ya, yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama. Cara kita mentazkiyah diri kita adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini berusaha untuk mentazkiyah diri kita, membersihkan jiwa kita, tapi kita masih melakukan apa? Kesyirikan. Maka sama saja. Tujuan kita mentazkiyah diri, membersihkan jiwa itu untuk apa? Untuk kita mendapatkan ketenangan di dunia dan juga di akhirat, mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Tapi yang namanya kesyirikan itu justru membawa malapetaka dunia dan juga apa? Akhirat. Ya. Tauhidlah yang membuat kita ini menjadi tenang, nyaman, aman. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka itu adalah apa? Al-amnu ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan keamanan dan juga akan mendapatkan petunjuk. Kalau orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, mereka tidak nyaman kehidupannya, tidak tenang hidupnya. Kita kasih contoh ya, orang yang
menggantungkan hidupnya dengan jimat. Itu kira-kira hidupnya tenang atau tidak? Tidak tenang. Ketika dia keluar rumah lupa bawa jimat, itu was-was aja bawaannya. Ya, selamat nggak ya, selamat nggak ya. Tapi kalau orang yang bertauhid, ketika dia keluar dari rumah, modalnya adalah apa? Modalnya doa dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bedanya antara orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalkan orang yang tatoyur, ya, tatoyur. Tatoyur itu apa tatoyur? Tatoyur itu mengundi nasib atau beranggapan sial, ya. Atau kalau dalam bahasa kita itu apa? Pamali, ya. Pamali. Paham pamali, Pak, ya? Contohnya misalkan pakai baju hijau ke pantai. Itu katanya nanti bisa sial, bisa kena ombak atau apa. Nah, orang kalau dia tatoyur, orang yang ya artinya syirik, itu selama perjalanan dari rumah menuju pantai ketika pakai baju hijau, tenang atau tidak? Ya dia nggak tenang. Ya. Dia mungkin sampai tengah jalan dia buka bajunya, dia apa beli baju yang lain. Tapi orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak percaya dengan hal-hal yang demikian, dia santai saja. Seandainya dia mendapatkan musibah, yaitu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya, dan ini merupakan pokok, ya, merupakan pondasi dalam mentazkiyah diri. Kemudian cara yang kedua, untuk kita mentazkiyah diri kita adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berdoa. Waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan apa? Kabulkan permintaan kalian. Dan dalam kita mentazkiyah diri kita, itu kan berat. Mentazkiyah diri itu apa? Berat. Untuk kita melaksanakan sholat malam itu berat atau tidak? Ya, berat. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki hati yang bersih, ya, itu apa doanya? Yang masyhur, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian apa lagi doanya? Yang masyhur, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sudah hafal belum ini, Pak, doanya? Belum, ya? Ini doa yang masyhur, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepadaku, ya, ketakwaan di dalam jiwaku. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan di dalam jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku, ya, karena engkaulah satu-satunya yang bisa membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang memiliki jiwa dan yang menguasai jiwa. Nah, ini doa yang hendaknya kita hafal, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang bersih, ya. Allahumma, dari hadis ini, Pak, ya. Insyaallah ada, insyaallah. Ini doa yang masyhur, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian yang ketiga, cara untuk kita mentazkiyah diri kita adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Ya, berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah
mengaruniakan kepada orang-orang yang beriman. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala mengirim untuk mereka itu seorang rasul. Apa tugas rasul ini? Yatlu alaihim ayati, yaitu membacakan kepada mereka ya ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk apa? Ya, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, untuk mensucikan mereka. Jadi Al-Qur'an ini adalah hal yang bisa mensucikan jiwa kita. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Al-Qur'an huwa syifa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyah wal badaniyah. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat yang sempurna untuk seluruh macam penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit apa? Penyakit badan. Jadi Al-Quran itu bukan cuma untuk ngusir jin, Pak ya. Jadi kita ngira Al-Quran itu cuma untuk orang yang kesurupan. Al-Quran itu juga bisa untuk mengobati seluruh macam penyakit, baik itu penyakit hati maupun penyakit badan. Sekarang menjadi pertanyaan adalah, kita ini sudah sering baca Quran. Mungkin ada di antara kita yang kalau baca Quran sehari sejuz, sehari 2 juz. Tapi kenapa masih ada penyakit hati dalam diri kita? Seperti ria, sombong, hasad. Ya. Kenapa kok nggak sembuh-sembuh penyakit yang demikian? Maka bisa jadi ada yang keliru dari kita dalam membaca apa? Membaca Al-Quran. Jadi disebutkan cara yang benar dalam membaca Al-Quran agar Al-Quran itu benar-benar menjadi syifa, ya, menjadi obat untuk kita, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Itu orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Ya, yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan sebenar-benarnya. Membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya itu bagaimana? Yang pertama adalah dengan membacanya. Ya. Yang kedua adalah berusaha untuk menghafalnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Jadi berusaha untuk dipahami. Kadang-kadang kita sudah bolak-balik khatam baca Quran, tapi nggak pernah bolak-balik baca terjemahannya. Ya, kita cuma baca saja, sehingga kita nggak paham apa yang kita baca. Ya, alhamdulillah kita ya merutinkan untuk mengkaji apa tafsir. Ini merupakan ilmu yang istilahnya mungkin banyak orang yang meremehkan, tapi sebenarnya ini adalah ilmu di mana memberikan banyak sekali manfaat untuk kita. Di antara manfaatnya adalah kita bisa lebih khusyuk dalam sholat kita, dan juga kita bisa menghayati apa yang kita baca. Setelah kita memahami, ya, maka kemudian kita mengamalkannya. Karena kita nggak bisa kemudian mengamalkan isi daripada Al-Quran kalau kita tidak paham apa yang kita baca. Sehingga berulang-ulang kita baca wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Kita diperintah oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, tapi karena kita nggak paham apa yang kita baca, sehingga sekalipun kita hafal, ya, mutkin, tapi kita suka bentak-bentak orang tua, karena kita nggak paham apa yang kita baca. Oleh karena itu disebutkan para sahabat dahulu, mereka itu tidak akan tambah hafalan Al-Quran mereka sebelum mereka menguasai 10 ayat. Jadi sudah dibaca, kemudian difahami, kemudian diamalkan. Setelah itu baru nambah lagi ayat berikutnya. Ya. Jadi kenapa Al-Quran itu tidak memberikan pengaruh dalam diri kita? Padahal Al-Quran itu adalah syifa'ut tam, obat yang sempurna
karena kita tidak membacanya dengan apa? Haqqa tilawati, ya. Oleh karena itu Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan, innama unzilal Qur'anu liya'mala bih, ya. Liyu'mala bih. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadan nasu qira'atahu amala. Dan banyak manusia mengira mengamalkannya itu adalah dengan membacanya. Jadi dikira Al-Quran itu diturunkan ya untuk dibaca saja. Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Jadi banyak orang yang mengira mengamalkan Al-Quran itu cukup dengan membacanya. Kemudian yang keempat, ya, cara daripada tazkiyatun nafs adalah menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Dalam kita mentazkiyah diri kita itu butuh panutan, dan panutan kita itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya para nabi itu adalah dokter-dokter jiwa juga. Mereka adalah dokter jiwa, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka ini sebagai panutan kita. Sebagian orang mengambil untuk mentazkiyah jiwa itu resepnya bukan diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mencari ketenangan jiwa, kesucian jiwa itu dengan betapa, ya, dengan betapa di gunung-gunung, betapa di goa-goa. Ada juga yang mereka itu berusaha mentazkiyah diri dengan amalan-amalan atau ritual-ritual ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mandi dari 7 mata air, ya, ada juga yang mandi dengan 7 kembang, ada Pak ya, tengah malam. Ini nggak akan bisa untuk mentazkiyah apa? Mentazkiyah diri. Kalaupun benar mendapatkan ketenangan, maka itu berasal dari apa? Syaitan. Maka kalau kita ingin mentazkiyah diri kita, maka jadikanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita. Kadang-kala juga ada orang yang menawarkan bila ingin mendapatkan ketenangan jiwa, maka baca zikir ini 1000 kali, baca zikir ini 10.000 kali. Maka ini adalah hal yang tidak benar. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibatasi hanya 100 kali. Kalau ingin lebih dari 100, maka tidak mengapa. Tapi kemudian dibatasi 500, 1000, 2000, 1 juta, maka ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bagaimana seorang bisa mendapatkan ketenangan jiwa ketika resepnya itu tidak diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang justru mereka mendapatkan ancaman dosa dan juga neraka, yang mana mereka mendapatkan ancaman amalan-amalan mereka ini ditolak. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, cara daripada mentazkiyah diri adalah dengan membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya sebelum menghiasinya dari keindahan. Jadi membersihkan hati dari penyakit sebelum menghiasinya dari keindahan. Artinya sebelum kita menghiasi jiwa kita dengan berbagai amal saleh, maka bersihkan dulu, ya. Kalau misalkan kita menghiasi diri kita, ya, dengan berbagai amal saleh tanpa kita bersihkan dulu jiwa kita, maka itu seperti orang yang pakai baju nggak ganti-ganti selama sebulan, tapi memakai minyak wangi dengan beraneka macamnya. Kira-kira itu tetap segar nggak kita ciumnya, Pak? Sebulan dia nggak ganti, atau sepekan aja dia nggak ganti baju, tapi dia semprot minyak wangi ini, pagi minyak ini, siang ini, sore minyak wangi ini.
Segar atau tidak kita cium? Enggak segar, ya. Tapi kalau bajunya sudah bersih, sudah dicuci, baru disemprot minyak wangi, segar atau tidak? Segar, ya. Maka kalau misalkan kita ingin membersihkan jiwa kita, ya kita bersihkan dulu, ya. Kalau kita ingin menghiasi diri kita, mentazkiyah diri kita, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan kesyirikan, ya. Dari diri ini kemudian kita hiasi dengan tauhid. Kita bersihkan hati kita dari kekufuran, kita hiasi dengan keimanan, kita bersihkan jiwa kita ini ya dari kemaksiatan, ya kemudian kita hiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan konsep STMJ. STMJ itu apa? Setelah Madujah. Enak ini kalau si hujan-hujan gini STMJ. STMJ itu sholat terus, maksiat jalan. Nah, itu nggak diterima dalam konsep ini. Ya. Jadi bertaubat, kemudian apa? Sholat. Tapi kalau misalkan sholat, maksiat juga oke, maka ini kurang apa? Kurang baik. Dia tidak akan merasakan kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang keenam, ya, cara dalam mentazkiyah diri adalah dengan menghindari hal-hal yang bisa merusak kesucian jiwa. Menghindari hal-hal yang bisa merusak kesucian jiwa. Jadi bedanya yang kelima dengan yang keenam, kalau yang kelima itu kita sudah nyemplung dalam maksiat, ya. Kemudian kita bersihkan, ya, maksiat tersebut kita hiasi dengan apa? Ketaatan. Kalau yang keenam ini apa? Yang keenam ini kita belum nyemplung ke maksiatnya. Jadi istilahnya itu dalam syariat namanya apa? Sadduz zara'i atau sadduz zari'ah, ya. Kita mencegah diri kita dari terjatuh kepada apa yang diharamkan. Jadi istilahnya poin yang keenam ini adalah menghindari hal-hal yang bisa merusak kesucian jiwa. Kalau seandainya kita kebelet pipis, ya jangan numpang pipisnya itu di diskotik, ya. Itu namanya nantang, benar nggak? Jadi kalau kita numpang pipisnya ke diskotik ya sama saja kita apa menjerumuskan diri kita. Jadi poin yang keenam ini kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa merusak jiwa kita. Kemudian yang ketujuh, ya, cara untuk kita mentazkiyah diri adalah dengan memilih teman yang baik, ya. Memilih teman yang baik. Karena teman itu disebutkan as-sahib sahib. Teman itu bisa menarik. Jadi kalau kita ingin mentazkiyah diri kita, mengembangkan jiwa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pilih teman-teman yang baik. Teman-teman yang senantiasa ingatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan teman-teman yang justru mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedelapan adalah banyak mengingat kematian. Ya, ini cara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Ya, jadi cara untuk kita mentazkiyah diri kita adalah dengan banyak-banyak mengingat kematian. Dan yang namanya kematian itu sifatnya dua, pasti, dan yang kedua adalah yang kedua datangnya tiba-tiba. Jadi yang pertama pasti, yang kedua datangnya tiba-tiba, dan kita tidak tahu ya kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan adalah tidak ujub. Tidak ujub. Jadi bisa jadi ketika kita berusaha untuk mentazkiyah diri kita, mengarah kepada yang lebih baik. Tadi kita sebutkan orang yang mentazkiyah diri itu kan yang mengembangkan diri. Sehingga kalau dia punya hafalan juz 30, dia nggak puas. Sehingga dia tambah juz 29. Dia tambah lagi juz 1. Sehingga dia hafal 10 juz. Kira-kira kalau kita hafal 10 juz di tengah-tengah kesibukan kita, dan kita juga orang yang sudah berumur, kita hafal 10 juz, ada nggak perasaan dalam diri, Pak? Ya ada. Maka dari itu diingatkan jangan apa? Jangan ujub. Ya. Jadi kalau kita ingin mentazkiyah diri kita, jangan ujub.
Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah mengenali jiwa atau hawa nafsu. Bahwasanya hawa nafsu itu ada 3. Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang kalau diajak taat itu dia apa? Dia merasakan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian jiwa yang kedua adalah jiwa al-lawwamah. Jiwa al-lawwamah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa itu jiwa yang lawwamah? Yaitu jiwa yang suka mencela. Ini jiwa yang bagus juga. Jadi jiwa yang suka mencela ketika kita mau bermaksiat kepada Allah. Ketika azan terdengar, kemudian kita memilih untuk tidur, maka jiwa al-lawwamah mungkin berontak. Ya, jiwa al-lawwamah dia apa? Berontak. Emang kamu nggak takut sama Allah kalau kamu apa? Tidak mengerjakan salat. Ini namanya jiwa al-lawwamah. Kemudian yang terakhir adalah jiwa al-ammarah bisu, yaitu jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Ya, jiwa yang senantiasa mendorong untuk melakukan apa? Keburukan. Dan ketiga jiwa ini dia senantiasa ada pada diri kita dan berputar dengan cepatnya. Kadangkala kita tenang dalam melaksanakan ketaatan, tapi kemudian kita berpikir untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Ketika kita mau maksiat, maka jiwa al-lawwamah menolak, ya. Dia ngelawan, ya, jangan maksiat, jangan apa? Jangan maksiat. Jadi inilah 10 cara untuk mentazkiyah diri yang kita sebutkan secara singkat, ya. Yang 10 ini ya ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala, ya. Penting untuk kita pelajari, penting untuk kita fahami, dan juga untuk kita amalkan supaya kita bisa merasakan yang namanya apa? Jiwa yang bersih. Karena jiwa yang bersih itulah yang nanti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak berguna harta dan juga anak-anak kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Dan sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan jiwa yang bersih itu adalah perlu dengan adanya upaya dan usaha yang keras, ya. Memang hati yang bersih itu yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu adanya apa? Usaha daripada kita. Oleh karena itu kita bisa lihat bagaimana perjuangan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk menggapai hidayah. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita nggak sholat, kok antum nggak sholat? Maka kemudian dia mengatakan, saya belum dapat hidayah. Ya, jadi hidayah itu harus kita apa? Harus kita cari. Kita harus bersusah payah untuk apa? Mengejar hidayah. Sebagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengejar hidayah itu dengan sekuat tenaganya. Yang kalau kita baca, dia berasal dari mana Salman Al-Farisi? Dari Persia. Ya, dari mana? Dari Iran, ya. Dia harus mengejar hidayah itu ke Syam. Nanti dari Syam disebutkan dia ke Irak, ya, ke Mosul. Kemudian setelah itu ada yang menyebutkan dia kan nyari apa? Nyari pendeta-pendeta yang masih lurus, bersih. Itu kemudian ditunjukkan ada di Aljazair, ya. Kemudian setelah itu ada yang menyebutkan pendeta yang lurus itu ada di Romawi, ya, ke Eropa. Dia Aljazair itu di mana? Di Afrika, ya. Afrika, nyebrang lagi ke Romawi, ya, di Eropa. Kemudian setelah itu dia mendengar, ya, bahwasanya ada nabi yang terakhir itu di mana? Di Madinah, ya, di kota yang banyak pohon kurmanya. Namun ketika dia menuju ke sana dia sudah mengorbankan seluruh hartanya, justru apa? Diambil seluruh hartanya dan dia dijual. Ya, dijual, dijadikan sebagai apa? Sebagai budak. Ya. Jadi perlu untuk perjuangan untuk kita mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi mengotori jiwa itu dengan apa? Yang paling ininya, yang paling kotornya adalah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan apa? Dengan melakukan kesyirikan. Kemudian setelah itu apa? Mengotori jiwa dengan apa? Dengan kekufuran. Jadi beda antara syirik dengan apa? Kekufuran. Kalau syirik itu dia apa namanya? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada selain Allah. Kalau kekufuran apa? Kekufuran itu diantaranya seperti misalkan mengolok-ngolok Nabi, mengolok-ngolok syariat, itu adalah apa? Kekufuran. Maka sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan apa? Dengan kesyirikan, kemudian juga mengotori jiwanya dengan kekufuran, dan juga mengotori jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika dia mengotori jiwanya dengan kesyirikan, ya dia mendapatkan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ya dia akan kekal berada di dalam neraka. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan konsekuensi daripada perbuatannya itu di dunia dan juga nanti di alam barzah dan juga apa di akhirat. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kita selesaikan gimana? Cukup ya? Eh? Kisah daripada Nabi Soleh. Ya. Tapi mungkin cukup sampai sini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan tafsir surat Asy-Syams ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa mungkin sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Ya, ini kan ada tadi penyucian jiwa tadi ada 10. Terus kemudian ya diantaranya mengatakan Allah tadi diantaranya berdoa kepada Allah. Yang majur, yang Ustaz kata majur tadi adalah yang Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiyha anta khairul zakaka anta waliyuha wa maulaha. Yang itu kan? Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kalau orang seperti saya ini kan tidak mau ya saya belajar kamu sehingga kapasitasnya memberatkan saya jadi saya melayu atletik dua atletik dengan kejadian itu saya sampai sekarang sampai dengan sholat pun saya bawa itu apa akhirnya saya percaya bahwa semua itu karena Allah. Tadi saya berpegang di situ kan saya harus ikhtiar. Ikhtiar itu saya bawa obat ya. Tapi ini bukan bagian daripada tatoyur ya. Memang kita apa namanya memiliki keyakinan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menyembuhkan ya. Tetapi kita diperintah juga untuk berikhtiar kalau kita sakit. Ya, kalau kita sakit ya kita kemana-mana bawa obat, itu juga adalah hal yang dianjurkan. Adalah hal yang dianjurkan bagaimana kita ikhtiar dengan maksimal. Setelah itu kemudian kita apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana para masyayikh juga mereka sakit, mereka juga apa? Berobat. Jadi kalau kita berobat itu justru hal yang dianjurkan ya di dalam agama kita. Setelah kita berobat kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Yang penting kita meyakini bahwa yang menyembuhkan tetap Allah. Iya. Kalau obatnya ya
Ya. Tadi kalau kita melakukan sholat ya menambah ini tidak pernah puas gitu. Kalau apakah yang mau saya tanyakan, apakah kalau sholat namanya rawatib itu bisa dikodok enggak? Karena kan pas sholat yang ada qobliyahnya itu terlambat gitu. Jadi kalau qobliyah udah nggak bisa gitu. Belum mau azan gitu. Apakah bisa setelah sholat wajibnya terus kita melakukan doanya gitu atau boleh atau tidak? Wallahu taala alam, ya apakah bisa ya dikodok. Yang saya tahu mengkodok sholat sunnah itu sholat sunnah qobliyah subuh ya. Apakah sholat-sholat sunnah lainnya seperti qobliyah zuhur itu bisa dikodok ataukah tidak, ya Allah taala alam. Memang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkodok ya sholat ba'da zuhur dikerjakan setelah asar ya. Tapi apakah ini kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah juga bisa dikerjakan oleh umatnya, ya, Allah taala alam. Jadi yang ada itu qobliyah subuh, tapi ini qobliyah subuh ini disebutkan kodok bagi orang yang memang merutinkan, jadi dia seringnya itu mengerjakan ya, kemudian sekali waktu dia ketiduran atau dia safar ya, maka ini yang dikatakan mengkodok. Tapi kalau setiap hari kodok, nah ini wallahu alam. Jadi ada yang pernah tanya saya, boleh nggak saya itu ketiduran terus setiap hari, boleh nggak saya kodok? Nah, itu disebutkan ya, kalau tidak salah oleh saya pernah baca ya, itu nggak ada kodok bagi orang yang demikian ya. Jadi tiap hari dia apa kodok, ini tidak ada. Wallahu alam. Iya semua. Ya. Ya kalau dilihat situnya Pak Joko memang daripada nggak sholat, ya sholat gitu ya. Kita bisa mengatur, kita bisa introspeksi diri gitu bisa. Ya. Tapi sholat sunat kopiannya ya jangan dikontrol. Oh masuk melulu. Ya. Jadi jangan. Kalau nggak ada begini apa? Terutama di subuh ya Sat ya. Subuh itu kan apa maksudnya sholat sunat itu sebaiknya di rumah kan Sat ya. Jadi untuk masalah subuh saya pernah mengadakan seperti itu, saya di rumah aja kan. Nggak nyampe. Akhirnya ada saya masbuk. Loh, saya pun apa kenapa saya bikin masbuk karena saya berharap dapat pahala di surga ya kan. Jadi saya bikin sebelum ada harus kita bimbing ke masjid. Sunnah kita dapat. Karena kan ini masalah. Iya. Agak pendek. Kalau yang panjang kan nggak itu. Mohon maaf sih contoh seperti saya kadang-kadang subuh itu kalau minggu tidak asri. Jadi di sana tuh jarak antara azan dan iqamah 12 menit bersih. Bersih maksudnya begitu azan selesai azan baru dipencet ya tenggang waktunya. Jadi di sini berakhir apa dari sini berakhir azan pada saat naik motor paling 5 menit. Tapi sekarang masih dapat 7 menit, 8 menit itu 2 rakaat kan juga termasuk longgar sekali. Kan emang ada beberapa menit yang hanya memberikan waktu 5 menit jarak itu. Itu makanya kalau kita sholat di rumah jalan itu masih salah, masih mati. Kalau kita perhatikan di 15 menit. 15 dari Madan mulai azan. Ya, tapi kalau di Adan itu 3 menit jadi 12 menit. Tapi karena saya pernah sekali di sini 9 menit begitu selesai azan 9 menit. Ya, itu yang Adan Telat. Oh bagus. Oh bagus ya ya. Kalau rata-rata 12 menit. Di atas sekarang di atas sudah berubah. Di atas 15 menit setengah jam 15 menit. Subuh terus kalau yang asalnya sekarang 8 jam. Jadi kadang-kadang apa sekarang kita setiap habis sholat apa saja di asar atau kalau pagi bisa kalau di Mekah dan Madinah hampir setengah jam itu jaraknya. Jarak antara
Komandan aja ya Ustaz ya. Ya. Hampir setengah jam ya. Apalagi kalau gugur kan matanya panas. Ya, kalau gugur justru karena juga sebelumnya 4 rakaat kan, panjang juga perlu gitu di GKA juga 12 menit itu karena berapa 4 rakaat kan yang kopi asu, iya gugurnya itu kan. Cuma bagian 2 jadi makanya tadi mau saya tanya kalau yang zuhur itu cuma dapat 2 itu buahnya boleh Gue daripada nggak dapat Ustaz. Saya jawabnya Mas Akhir Agung ini. Kita membicarain di masjid kita Indonesia. Ada solusi kan? Sekarang Anda setiap lohor atau asar 5 menit sebelum ajan sudah di sana. Jadi pada saat selesai ajan kita berdoa, kita bisa dapat 4 rakaat. Tapi kalau kita ajan dan berangkat dari rumah, nah itu nggak. Oh iya. Jadi saya selalu sekarang ya ini kita diskusi ya, saya bukan tujuan itu. Saya mencoba sama anak saya sadarkan setiap habis maghrib jangan pulang, karena pada saat kamu pulang ambil jalan di waktu sampai duduk baru istilahnya baru kita duduk terus buang angin ujian lagi kan. Nah ini saya setiap maghrib bisa. Nah terus saya bilang setiap lohor sama asar 5 menit kamu udah harus jalan. Dapat, gitu. Saya dapat. Bahkan asal itu saya bisa 4 ya sebagai bisa 4. Jadi memang biar kita lihat biasa di masjid kita seperti itu seperti tadi Pak Dian bilang panjang ajannya kan waktu udah bagus panjang ajannya panjang, tapi kalau kita dari situ mau panjang mau pendek pasti dapat kita. Bisa Allah dapat. Ya. Memang kalau dari kisah-kisah kan kalau para sahabat itu pada maghrib nggak pulang gitu kan, tapi isya lah gitu karena pendek waktunya sayang kalau pulang sampai rumah kan bisa hadisnya ada saya boleh bikin observasi ya ujian maghrib ke isya ya ada maghrib kan itu kan maghrib ada yang bilang awal ini Wallahu alam kalau hadis tentang itu apa berdiam diri dari maghrib ke isya. Nanya ke Ustaz Ali Basalam. Ada ya. Tapi dengan posisi kita di masjid itu bukan diskusi politik kita baca Quran gitu. Ada kan yang di masjid itu ngobrol gitu kan. Ya gitu. Jadi kita berdiam diri di masjid itu. Itu tadi yang tadi pertanyaannya kan udah dirutinin dapat 4 rakaat. Nah, kalau nggak dapat ini yang jadi masalah. Ya. Biasa apakah boleh tadi jadinya Di ujung ya di akhir di setelah sholat ya. Ya. Tapi niatnya Qobliyah. Ya. Wallahu alam boleh. Tapi kalau memang terkait sama kebiasaan kita sekarang ini ya tentang jam itu 15 menit, 12 menit, itu kalau di zaman Nabi kan nggak ada yang seperti itu. Jadi patokannya itu imam datang langsung qomat, nah seperti itu. Memang sekarang ya ada patokan-patokan seperti ini ya. Jadi wah tinggal semenit lagi nih, akhirnya nggak sholat. Itu. Kadang-kadang pada saat kita lihat menit masih lama misalnya, cuma karena kita baca panjang, pada saat lawan lain dia udah tetap aja komat kita dia satu kalau kita ada itu. Ada nggak terutama di masjid, jadi kita boleh ya jangan sekarang karena ini kalau bepergian ke asana, hanya pengusaha sana, Pak Catur mau mana? Berapa ke asana? Karena apa? Saya setiap di masjid Putih Ubat itu yang dekat apa Yamin atau yang di Cijantung sana itu nggak bisa. Alikas sama yang di Putih itu Alikas ya? Apa? Barkah. Yang Putih yang sini Ustaz yang di. Oh iya, King Kong ya. Yang bagus rambutnya itu bidang yang bagus. Itu nggak bisa. Dia setiap habis aja Langsung. komat langsung. Saya udah di sini udah nungguin aja supaya saya bisa dapat salat sunat. Iya, kok nggak? Aduh, tambah lagi yang di Cijantung yang di jalan itu. Kayaknya apa saya kerasa? Keluarga ini kalau pergi asana ya sampai bisa sana, macam tuh
Di sini rumahnya di mana? Saya Tiongkok sih. Kalau sana tuh benar Ustaz ya. Saya sekarang Jumat di situ dulu Ustaz. Ya itu Insya Allah. panjang sekali waktunya. Jaraknya ya. Kembali terkait tauhid tadi. Syarat pertama untuk khasiatun itu. Sekarang ini kan banyak sebetulnya potensi syirik, tapi banyak justru yang memilih ulama, mungkin ulama itu melakukan ritual itu. Gitu. Contoh seperti umpamanya ziarah ke makam-makam wali, ziarah ke makam wali. Saya pernah tidak sendiri Pak di masjid depan, baru dia bilang saya itu apa namanya wisata ziarah bilang itu makam-makam wali. Kita nggak minta berdoa minta pada kuburan kok, kita minta pada wali yang dikubur di situ untuk menyampaikan doa kita di dalam itu. Tentu dalam itu kan berarti terpotensi syirik kan, karena kita meminta kepada orang yang dikuburkan untuk menyampaikan kepada Allah. Makanya dia berasumsi begini kan, kita awalnya bertemu dengan pejabat kan kadang-kadang kita nggak bisa langsung, tapi dengan perantara. Jadi dengan bangganya gitu, dia yang memimpin itu kita nggak minta sama kuburan itu kok, kita minta mereka menyampaikan permintaan kita kepada Allah. Itu kira-kira gimana gitu? Karena menurut saya itu kan potensi syirik sebetulnya. Iya, tadi yang seperti saya jelaskan itu ada istilahnya saddu zari'ah, apa namanya, mencegah diri supaya tidak terjerumus ya. Khawatirnya lama-lama kan minta kepada penghuni kuburnya ya, seperti itu. Maka yang hal-hal yang demikian ini perlu untuk dijauhi supaya kita jauh daripada yang namanya kesyirikan. Jadi memang hal-hal yang demikian memang dibuat tadi, kalau mau ketemu sama presiden sama raja saja harus lewat perantara, terlebih kalau mau bertemu dengan Allah. Jadi ibaratnya dianggap diri kita ini kotor ya, sehingga perlu untuk adanya perantara dari para wali, orang-orang bersih ya, seperti itu. Padahal beda ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk kan beda. Memang kalau sama raja, sama presiden ada yang seperti itu. Tapi kalau sama Allah, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, ya, ud'uni astajib lakum, langsung doa kepada aku. Ya, seperti itu. Kalau kita memang merasa diri kita ini kotor, perlu untuk supaya orang lain yang mendoakan kita, ya kita minta kepada yang masih hidup, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika di zamannya itu terjadi musim kemarau panjang, maka Umar minta kepada paman Nabi Abbas ya, bin Abdul Muthalib untuk berdoa. Seraya mengatakan dahulu kami minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sudah wafat, maka kami minta engkau supaya minta kepada Allah agar hujan diturunkan. Ya seperti itu. Jadi hal-hal yang semacam ini bisa menjadikan seorang itu terjatuh ya kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau saya ngadepin seperti itu, lebih baik saya intinya menghindar. Ini belum lama ini di Arifah 2 minggu yang lalu, Pak Dudung nyediain bus eksekutif. Biasanya lihat isi saya di Cirebon, daftar semua. Saya udah tahu, saya tahu berhubungan apa itu. Tapi itu enggak. Tapi saya tidak mau berusaha berdebat karena dia ke wali yang Cirebon itu apa? Sunan Kalijati ya. Ya, Gunung Jati. Saya tidak berusaha untuk karena bagi saya perdebatan itu aja nggak ada ujung. Jadi bisa Pak, saya ada acara pakai. Ya. Karena bagi saya kalau kita berdebat dengan orang seperti itu, dia lebih ya untuk hal itu dia lebih pintar daripada kita. Bisa jadi ya bukan contohnya dulu nanti ini apa kita mulai RT5 itu sampai sekarang masih mengadakan seperti itu kan. Ya Pak, tapi ya saat itu pas saya jatuh di Kampung Tiga kurang banyak cara begitu. Jadi saya pernah ikut, saya jujur pernah ikut karena Pak Dr. Bambang itu tuh istilahnya biang itu
saya pernah ikut karena anaknya dia teman sama anak saya. Jadi, dia mengundang lah bulan puasa, buka puasa bersama. Saya bagi istri saya, loh rumahnya ke rumah kita nih, saya bilang, kan tonjol gitu kan. Jadi Diva diundang sama temennya, di buka puasa di rumah kita, di rumah saya diundang. Terus, kok di sini loh, ini di RW 5 di rumah kita tonjol kan. Itu yang dibantu pertama kuat. Saya mati atas saya baru ketemu orang sama saya sampai tua ini. Kesirikan mau tinggi banget ke bawah. Bahaya. Saya pada saat saya di situ kan, nggak masalah tentang ziarah gini. Kalau kita di kuburan itu kita nangis, kita minta, kita cium. Ini itu lebih manjur daripada kita doa sendiri. Wah, saya di situ sudah selesai itu, anak saya bilang jangan bergaul lagi sama anak. Bapak nggak mau. Sampai sekarang jadi hal kayak gitu yang pas saya meninggal itu saya baru tuh. Bapak yang selalu bilang, inilah dia saya. Baru pulang itu jatuh di kamar mandi. Saya tuh tahu Pak Joko karena besok pas lagi puasa itu dia bilang nanti kita bisa bareng kita mengajar ke wali itu. Ya, saya ini yang apa istilahnya kita punya duit ini kita berbuat ini lebih mulia daripada kita menyumbang masjid yang terlalu bisa parah. Itu saya tahu banget kan bisa. Ya itu belum. Saya juga belum pernah cuma dengar cerita-cerita daripada pelaksana. Jadi di sana katanya ada lorong, terus masuk situ terus bisa ke Mekah. Ada yang percaya, saya bilang hebat banget. Rasulullah aja nggak pernah dulu. Terus dari Madinah ke Mekah nggak pernah. Apalagi dari Garut. Tapi insya Allah banyak yang nggak percaya Pak. Buktinya travel masih laris. Masih laku travel. itu makanya daripada pasti kasih laku aja. Kalau orang percaya pasti bantu. Cuman sih kadang-kadang kehidupan begitu ada saat itu. Ada ya. Nah itu saat kita menghindari teman-teman seperti itu ya kan. Ya. Saya aja saya tetap ada itu abang-abang itu lalu tolong gue parah. Saya tuh kenal dia karena anak saya bertolong bilang buka puasa ini pengunjung. Wah, dia bawa ustad ceramah. Ustadnya emang ustad begituan. Kita tuh lebih mulia daripada kita di masjid berdoa nangis, tapi lebih mulia di hadapan kuburan kita cium. Misalnya itu lebih cepat sampai wah yang pesantrennya di Tasikmalaya siapa? Abu Qatadah. Pernah cerita dia pernah di Sumatera Barat di tempat temannya gitu di tempat jadi terus ada orang tua murid tanya itu orang tua murid itu langsung baru saja memasukkan anaknya ke pesantren di daerah Sumatera Barat sana dan pada waktu perkenalan pertama yang punya pesantren bilang nanti setelah sekolah di sini 6